Umat Islam diketahui mengenal 25 nabi dan rasul, termasuk Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Dalam kitab Ibnu Katsir Sejarah Para Nabi disebutkan bahwa Nabi Nuh merupakan keturunan Nabi Adam yang ke-9. Jadi, menurut catatan otentik para sejarawan Islam, jangka waktu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 abad. Banyak kisah yang bisa diceritakan tentang Nabi Nuh, termasuk kisah Bahtera Nuh. Bahtera Nuh merupakan bahtera terbesar dan pertama yang dibangun manusia. Kisah ini merupakan bukti mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Nuh dan para muridnya ketika terjadi bencana dahsyat yang menghancurkan dunia dan segala isinya, kecuali para penyembah Nabi Nuh. Bahtera Nuh dibangun atas perintah Allah sebagai sarana untuk menyelamatkan manusia dan hewan dari bencana banjir yang dikirim sebagai hukuman atas kejahatan dan kesalahan umat manusia selama ini. Nabi Nuh beserta keluarga dan murid-muridnya, termasuk hewan-hewan pilihan, menaiki bahtera dan menghabiskan 40 hari 40 malam mengarungi gelombang banjir besar. Setelah banjir surut dan bumi muncul kembali, Bahtera Nuh berlabuh di Gunung Judi dan manusia serta hewan Nuh selamat dari bencana tersebut. Kisah Bahtera Nuh telah menjadi simbol kesetiaan dan kepercayaan terhadap Allah dan perintah-perintahnya kepada umat manusia pada masa ini. Kaum Nuh menjadi sangat tercela dan menyimpang dari jalan yang diberikan Allah. Dahulu umat manusia selalu mengikuti ajaran nabi-nabi terdahulu seperti Adam dan Idris. Namun pada zaman Nabi Nuh, umatnya melakukan kemaksiatan dengan meniru masyarakat terdahulu yang menganggap patung sebagai dewa dan akhirnya memuja patung tersebut sebagai nama keluarga mereka. Ketidaktaatan dan penyimpangan inilah yang menyebabkan umat manusia sejak zaman Nabi Nuh menyimpang dari jalan Allah dan merosot akhlaknya. Nabi Nuh berusaha mengajak mereka kembali ke Allah dengan menyampaikan pesannya. Namun kaum Nuh menolak mengindahkan seruan Nabi dan semakin agresif dalam kejahatan dan dosa mereka. Maka Allah mengirimkan bencana banjir sebagai hukuman atas kejahatan dan kesalahan umat manusia saat itu. Namun Allah memberikan kesempatan bagi mereka yang menaati Nabi Nuh untuk bertahan hidup dengan menaiki bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh atas perintahnya. Hal ini menunjukkan pentingnya mentaati dan menaati Allah dan para nabi yang diutus untuk membimbing dan mendidik umat manusia. Patung-patung yang dipuja kaum Nuh ternyata melambangkan orang-orang Saleh, pewaris Nabi Idris pada masa penyebaran agama Allah. Namun, kaum Nuh salah memahami dan salah menilai makna dari patung-patung tersebut, dan pada akhirnya berasumsi bahwa roh Tuhan ada di dalam patung-patung tersebut, dan bahwa penerus Nabi Idris yang saleh mewakili Tuhan. Salah tafsir ini kemudian menyebabkan umat Nabi Nuh tersesat dan semakin menyimpang dari jalan Allah. Mereka terjerumus ke dalam kejahatan dan dosa. Maka Allah mengutus Nabi Nuh untuk menyampaikan pesannya dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Namun usaha Nabi Nuh tidak luput dari perhatian kaumnya, meski mereka semakin keras kepala dan tegas mempertahankan keyakinannya. Akhirnya, Allah menjatuhkan bencana banjir sebagai hukuman atas kekejaman dan kesalahan umat manusia saat itu. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu memahami dan mengikuti ajaran Allah dan para nabi yang diutus untuk membimbing dan mengajar umat manusia. Kita harus berusaha untuk selalu berpegang pada kebenaran, menjauhi perbuatan maksiat, dan menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan kita menyimpang dari jalan yang benar. Awalnya, pembuatan patung tersebut hanya bertujuan untuk menunjukkan rasa hormat kepada dua orang penyembah bernama Wad dan Suwa. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkurangnya pengetahuan tentang agama tersebut, generasi-generasi umat Nuh lambat laun mulai percaya bahwa patung-patung tersebut layak untuk disembah. Dalam keadaan seperti itu, hanya Nabi Nuh yang masih berakal sehat yang mampu menghentikan segalanya. Dia memperingatkan umatnya agar tidak menyembah patung-patung ini dan mengajak mereka untuk kembali ke ajaran Allah yang sebenarnya. Sayangnya, kebanyakan orang mengabaikan ajaran Nabi Nuh dan justru memperburuk keadaan. Akhirnya Allah mengirimkan bencana banjir sebagai hukuman bagi kaum Nuh yang semakin menyimpang dari jalan yang benar. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati dan mengikuti ajaran Allah serta menghindari tindakan yang menyimpang dari agama. Sebagai manusia rasional, kita harus selalu menggunakan akal sehat dalam mengambil keputusan dan memahami secara jelas ajaran agama yang sebenarnya agar terhindar dari kesalahan dan kehancuran.
Allah kemudian mengangkat Nabi Nuh sebagai rasul dan memberinya tugas untuk membimbing umatnya agar meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan melindungi mereka dari pengaruh setan yang menghasut mereka untuk meneruskan kebiasaan menyembah atau mengakui patung-patung tersebut sebagai Tuhan mereka. Misi Nabi Nuh adalah membimbing mereka kembali ke jalan yang benar dan diberkati oleh Allah. Sebagai rasul, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah dan memberikan nasihat dan peringatan keras kepada umatnya agar menjauhi kesalahan dan kembali ke jalan terhormat. Sayangnya, kebanyakan dari mereka tidak mendengarkan dan memilih terus melakukan kesalahan. Allah kemudian menyebabkan bencana banjir untuk menghukum umat Nuh yang menolak bertobat dan memperbaiki keadaan mereka. Hanya Nabi Nuh, keluarganya dan beberapa orang taat yang selamat dari musibah tersebut. Menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu mendengarkan nasihat para rasul dan menjauhi segala bentuk penghindaran agar tidak melakukan kesalahan dan menerima rahmat Allah. Nabi Nuh memang benar-benar nabi yang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat khusus dalam Al-Quran yang dipersembahkan untuknya. Surah tersebut bernama Surah Nuh, yaitu surah Al-Quran yang ke-71 setelah surah Al-Ma'arij dan sebelum surah Al-Jin. Di surah ini tergolong surah Al-Makkiyah dan terdiri dari 28 ayat. Kisah Nabi Nuh yang diceritakan dalam surah ini diawali dengan diutusnya dia sebagai nabi oleh Allah. Surah Nuh kemudian menceritakan bagaimana Nabi Nuh berusaha membimbing umatnya kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan kemusyrikan. Sayangnya, kebanyakan dari mereka tidak mendengarkan dan memilih terus melakukan kesalahan. Surah Nuh juga meriwayatkan bagaimana Nabi Nuh membangun sebuah perahu atas perintah Allah untuk menyelamatkan dirinya dan orang-orang yang taat dari bencana banjir, yang akan menjadi hukuman bagi orang-orang yang tidak taat. Selain itu, dalam surat Nuh juga ditegaskan bahwa hanya Allah yang layak disembah dan dipuja, bukan patung atau makhluk lain. Dengan surah Nuh ini, kita bisa mengambil hikmah tentang pentingnya mendengarkan nasihat para nabi dan menghindari segala bentuk penghindaran. Kita juga bisa belajar tentang hikmah dan keberanian Nabi Nuh ketika menghadapi cobaan dan kesengsaraan dari Allah. Menurut para ahli sejarah terkemuka, nama asli Nabi Nuh adalah Abdul Ghafar atau Yaskur. Dia adalah putra Lamik bin Mata. Ayah Nabi Nuh, Lamik, adalah anak Nabi Idris, sehingga Nabi Nuh merupakan keturunan Nabi Idris. Dengan kata lain, Nabi Nuh adalah cucu Nabi Idris dan keturunan ketiga Nabi Idris menurut silsilah keluarganya. Sumber-sumber tersebut dianggap valid dan terpercaya dalam menggambarkan silsilah Nabi Nuh. Menurut ayat 14 surat Al-Ankabut dalam Al-Quran, Nabi Nuh hidup di tengah umatnya selama 950 tahun. Ayat tersebut berbunyi, dan sesungguhnya kami mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia tinggal di antara mereka 1000 tahun, kurang dari 50 tahun. Maka mereka dilanda banjir besar. Dan mereka tidak benar. Fakta ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh hidup di muka bumi dalam jangka waktu yang lama, dan menjadi salah satu nabi yang paling lama hidup dalam sejarah umat manusia. Surat Al-Ankabut ayat 14 merupakan salah satu sumber Islam yang diakui dan dianggap sebagai sumber otentik dan terpercaya untuk menggambarkan kehidupan dan sejarah Nabi Nuh. Menurut sejarah, ketika Nabi Nuh berumur 480 tahun, ia diutus oleh Allah menjadi rasul melalui malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril menghadapnya, ia menampakkan wajah yang luar biasa cantiknya, sehingga membuat Nabi Nuh bertanya-tanya. Kemudian malaikat Jibril menjawab bahwa dialah utusan Allah yang membawa pesan tersebut, dan menyatakan bahwa Allah telah mengutus Nuh untuk menyampaikan pesannya kepada kaum durhaka dan orang-orang fasik. Kisah ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh diangkat sebagai utusan Allah untuk menyampaikan risalah dan memperingatkan umatnya agar kembali ke jalan yang benar. Hal ini juga menunjukkan bahwa malaikat Jibril adalah perantara yang digunakan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Nuh. Perintah untuk mengutus Nuh sebagai nabi disebutkan dalam ayat pertama surat Nuh dalam Al-Quran yang berbunyi, "Sesungguhnya kami mengutus Nuh kepada umatnya dengan perintah, peringatkanlah umatmu terhadap datangnya azab yang pedih bagi mereka." Ayat Al-Quran ini tidak hanya menjelaskan tentang diutusnya Nabi Nuh, tetapi juga memperingatkan umatnya bahwa hukuman yang sangat pedih akan datang dari Allah. Dalam konteks ini, Nabi Nuh diutus untuk memperingatkan umat manusia agar berbalik melawan mereka, jalan yang benar, dan menghindari kekejaman
dan kemaksiatan dalam Allah ayat 1 surah Nuh dianggap sebagai salah satu sumber yang diakui dalam Islam dan dianggap sebagai sumber otentik dan dapat dipercaya untuk menggambarkan perintah Nabi Nuh setelah diutus sebagai rasul oleh Allah. Malaikat Jibril memberikan kepada Nabi Nuh sebuah jubah besar yang disebut mujahidin. Selain itu, Malaikat Jibril juga membungkusnya dengan sorban kemenangan dan memberinya ikat pinggang bernama Saiful Asmi. Setelah memberikan semua itu, Malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Nuh, berikanlah peringatan kepada musuh Allah yang bernama Darmasil bin Fumail bin Jid bin Kabil bin Adam. Nabi Nuh dengan patuh menaati perintah Malaikat Jibril dan mulai memperingatkan umatnya untuk kembali ke jalan yang benar. Dalam konteks ini, pakaian pemberian Malaikat Jibril mempunyai makna simbolis yang menggambarkan keberanian dan keteguhan hati Nabi Nuh dalam membawa pesan Allah kepada umat manusia. Darmasil, keturunan keempat Nabi Adam, adalah seorang raja dan pemimpin yang lalim pada masanya. Darmasil diketahui merupakan orang pertama yang menyeduh dan meminum arak sekaligus berjudi. Selain itu, Darmasil juga membuat pakaian berhiaskan emas yang pada saat itu dianggap tidak pantas untuk dikenakan oleh laki-laki. Kesombongan dan pemborosan menjadi ciri Darmasil sehingga menyebabkan ia berpaling dari ajaran Allah dan melanggar perintahnya. Darmasil, pemimpin yang kejam, merupakan salah satu musuh Allah yang diperingatkan oleh Nabi Nuh agar kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan perbuatan menyimpangnya. Raja Darmasil adalah seorang penyembah berhala dan menganggap 5 berhala Wat, Siul, Ya'ud, Yakhuts, dan Nas sebagai dewa. Tindakan Darmasil yang kejam dan tidak patuh terhadap Allah menyebabkan diutusnya Nabi Nuh untuk memberikan peringatan keras kepada raja. Meski menghadapi tantangan besar, Nabi Nuh tetap menjalankan tugasnya dengan serius. Dia berjuang untuk menyadarkan raja dan rakyatnya dari kesalahan mereka, mengajak mereka kembali ke jalan yang benar, dan hanya menyerukan perbudakan kepada Allah. Namun, peperangan Nabi Nuh tidaklah mudah. Ia menemui banyak rintangan dan penolakan dari raja dan rakyatnya yang terus melakukan kesalahannya. Meski begitu, Nabi Nuh tetap bersabar dan beriman kepada Allah, serta tidak putus asa dalam menyampaikan risalahnya. Nabi Nuh adalah nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya agar mereka hanya menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan zalim dan tipu daya. Secara khusus, dia berkhotbah kepada keluarganya bahwa dia tidak bisa lepas dari tindakan itu. Meskipun Nabi Nuh berdakwah selama 5 abad, namun hanya sedikit orang yang mengikutinya, sekitar 70 hingga 80 orang. Pengikut ini termasuk orang-orang biasa, bukan dari keluarga kaya, terhormat, dan berkecukupan, atau keturunan terkenal. Namun Nabi Nuh tetap gigih dan sabar dalam menyampaikan risalahnya meski pengikutnya hanya sedikit. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam berdakwah yang terpenting adalah kesabaran dan keikhlasan dalam menyampaikan pesan yang benar kepada sesama. Meski hanya sedikit orang yang mendengarkan dan mengikuti, teruslah berdakwah dengan ikhlas dan berdoa kepada Allah agar membuka hatinya dan bisa menerima pesan yang disampaikan. Kesombongan dan kesombongan kaum Nuh, termasuk orang-orang ternama dan kaya raya, membuat mereka tidak menyukai kedekatan satu sama lain, bahkan dengan para pengikut Nabi Nuh yang miskin sekalipun. Mereka menganggap pangkat dan kasta mereka lebih tinggi dari para pengikut Nabi Nuh, bahkan meyakini bahwa pangkat dan kasta mereka juga lebih tinggi dari Nabi Nuh sendiri. Hal ini sangat disayangkan karena status manusia tidak ditentukan oleh kekayaan atau status sosial, tetapi oleh keimanan dan amal saleh yang dilakukan. Nabi Nuh, sebagai nabi yang diutus oleh Allah, hendaknya dihormati dan diikuti oleh seluruh umat manusia, tanpa memandang status sosial atau kekayaannya. Namun kesombongan dan keangkuhan kaum Nuh menghalangi mereka untuk menerima dakwah Nabi Nuh, sehingga mereka tidak termasuk dalam kelompok yang menerima bimbingan Allah. Itu menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak terjebak dalam kesombongan dan kesombongan, namun untuk selalu rendah hati dan menghargai orang lain, apapun status sosial dan kekayaan kita. Sikap penolakan dan penghinaan terhadap Nabi Nuh dan para pengikutnya yang miskin tidak hanya datang dari kaumnya tetapi juga dari keluarganya. Bahkan, istri dan putranya, Kan'ani, terang-terangan menentang dan menolak ajaran Nabi Nuh. Yang lebih mengkhawatirkan, mereka malah mempengaruhi orang lain untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh.
Menentang orang lain dan menghasut mereka untuk tidak mengikuti ajaran agama yang benar sangatlah berbahaya dan dapat merugikan banyak orang. Sebagai manusia, kita harus selalu terbuka menerima kebenaran, tidak peduli dari siapa atau dari mana ajaran itu berasal. Nabi Nuh, sebagai nabi yang diutus Allah, patut dihormati dan diikuti oleh seluruh umat manusia. Namun penolakan dan penghinaan yang dilakukan kaum Nabi Nuh dan keluarga Nabi Nuh mengajarkan kita pentingnya memiliki keberanian dan tekad untuk membela kebenaran, bahkan ketika kita menghadapi penolakan dan hinaan dari orang lain. Kita harus gigih dan sabar dalam berdakwah dan berdoa Allah untuk membuka hati orang-orang yang menolak dan mempengaruhi orang lain agar tidak mengikuti ajaran agama yang benar. Kaum Nabi Nuh tidak percaya bahwa dia adalah utusan Allah dan percaya bahwa Nabi Nuh hanyalah manusia biasa, tidak memiliki kekuatan, kelebihan, atau bahkan kekayaan lebih dari mereka. Mereka bahkan mengklaim Nabi Nuh berbohong dan mempermalukannya dengan sikap yang tidak pantas. Seorang muslim tidak boleh meremehkan dan mengusir Nabi Nuh, apalagi jika dia adalah nabi yang diutus oleh Allah. Sebagai manusia, kita harus selalu menghargai diri sendiri dan sesama, apalagi jika orang tersebut diutus Allah untuk menyampaikan ajaran agama yang benar. Namun, penghinaan dan pengusiran Nabi Nuh mengajarkan kita pentingnya memiliki keberanian dan tekad untuk membela kebenaran, bahkan ketika kita menghadapi tantangan dan penolakan dari orang lain. Kita harus menjaga keyakinan bahwa ajaran yang kita sampaikan adalah kebenaran sejati, tidak peduli apa yang menghalangi kita untuk menyebarkannya. Dalam situasi seperti ini, kita harus bersabar dan berdoa Allah untuk membuka hati mereka yang menolak dan memandang rendah kita dan menghindari melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk melindungi kebenaran. Kita juga harus selalu ingat bahwa Allah selalu bersama hamba-hambanya yang sabar dan tabah menghadapi cobaan dan cobaan hidup. Salah satu pemimpin Salim Marganu mengutarakan keinginannya menjadi pengikut Nabi Nuh dengan syarat mengusir para pengikut Nabi Nuh yang dianggap keji karena miskin. Namun Nabi Nuh menolak keras syarat tersebut karena tidak ingin meninggalkan orang-orang yang mengikuti ajaran Allah. Nabi Nuh adalah sosok yang penyayang dan tak peduli kaya atau miskin, terhormat atau tidak, semua orang dianggap setara di hadapan Allah. Oleh karena itu, Nabi Nuh tidak rela mengusir pengikutnya yang miskin hanya untuk memenuhi tuntutan orang-orang Salim tersebut. Hal ini mengajarkan kita pentingnya menjaga nilai-nilai kebenaran dan keadilan, bahkan ketika kita menghadapi penolakan dan tantangan dari orang lain. Kita tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip yang kita yakini hanya untuk mengakomodasi keinginan orang lain. Kita juga harus belajar dari Nabi Nuh, bagaimana menghadapi orang lain tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kelahiran. Sebagai umat Islam, kita harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan mengajarkannya kepada orang lain dengan bijaksana dan penuh kasih sayang. Setiap orang tanpa kecuali berhak mendapatkan kesempatan untuk memahami dan mengikuti ajaran Islam, dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menyampaikannya dengan ikhlas dan ikhlas, tanpa memandang status sosial atau kekayaan. Setelah mendengar Nabi Nuh menolak mengusir para pengikutnya yang malang, para pemimpin golongan Zalim merasa resah dan menantang Nabi Nuh. Mereka meminta Nabi Nuh segera memberikan hukuman sebagai bukti bahwa mereka telah berbuat dosa dan durhaka pada Allah. Namun Nabi Nuh dengan sabar menjelaskan bahwa hukuman datang bukan hanya atas permintaan manusia, tetapi juga atas kehendak Allah yang maha kuasa dan bijaksana. Ia pun terus berdakwah dan mengajak umatnya kembali ke jalan yang benar. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya kesabaran dan keikhlasan dalam berdakwah dan menjaga hubungan dengan orang lain, termasuk mereka yang menentang dan mencemooh kita. Kita harus selalu ingat bahwa hukuman hanya datang dari Allah dan bukan dari kebutuhan manusia. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus bersabar dan terus mengajak orang lain ke jalan yang benar, tanpa meremehkan atau menghina orang lain, sekalipun mereka menentang kita. Kita juga harus selalu mengandalkan kekuatan Allah dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup. Dalam segala situasi, kita harus yakin bahwa Allah selalu bersama kita dan membantu kita, selama kita selalu berusaha mengikuti ajarannya dengan serius dan ikhlas. Nabi Nuh meminta Allah untuk membimbing mereka yang tidak menaatinya. Namun, setelah berkali-kali mencoba membimbing mereka,
dia merasa putus asa dan memohon kepada Allah untuk segera menghukum mereka yang tidak patuh. Allah kemudian mengikuti permintaan Nabi Nuh dan membatalkan hukuman mereka. Hukumannya berupa banjir yang memenuhi seluruh bumi. Banjir menghancurkan semua makhluk hidup kecuali Nabi Nuh dan murid-muridnya yang selamat bersama di dalam bahtera yang dibangun atas perintah Allah. Mereka yang tidak menaati Nuh juga binasa. Kisah Nabi Nuh dan kaumnya mengingatkan umat untuk selalu berada di jalan yang benar dan mengikuti perintah Allah. Inilah pentingnya ketaatan beragama, meninggalkan sikap sombong dan merendahkan orang lain. Sebelum azab Allah yang teramat pedih dan berat menimpa kaum Nuh berupa banjir mendadak yang melanda seluruh dunia, Allah memberikan nasihat sekaligus mukjizat kepada Nabi Nuh, yakni ia menerima perintah dari Allah untuk membangun rumah yang sangat besar. Bahtera yang besar dan kuat. Bahtera yang mampu menyambut para pengikut Nuh yang taat dan beriman kepada Allah. Bagian kisah Nabi Nuh ini menceritakan betapa Allah sangat peduli terhadap umatnya. Setelah mendapat nasihat dan perintah, Nabi Nuh dan para pengikutnya segera membangun sebuah bahtera. Lengkungannya terbuat dari kayu jati. Pembuatan kapal membutuhkan waktu yang lama, sekitar 40 tahun, hingga kapal tersebut dapat digunakan. Selama pembangunan bahtera, kesabaran Nabi Nuh terus-menerus diuji dalam bentuk cemoohan dan hinaan dari kaumnya yang zalim. Orang-orang Nuh yang tidak saleh menganggap pekerjaan pembangunan bahtera itu sia-sia dan pekerjaan orang bodoh. Mereka menganggap tidak ada gunanya membangun bahtera di atas bukit tandus di gurun pasir. Sekalipun terjadi banjir, tidak ada hujan yang turun. Namun Nabi Nuh dan para muridnya tetap membangun bahtera tersebut tanpa khawatir akan hinaan dan cemoohan umatnya. Menurut Ibnu Abbas, seorang Taif yang berilmu sangat luas mengatakan bahwa bahtera Nuh memiliki panjang 1.200 hasta atau sekitar 550 meter dan lebar 600 hasta atau sekitar 275 meter. Bahtera ini terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 diperuntukkan bagi binatang, lantai 2 untuk murid-murid Nabi Nuh, dan lantai 3 untuk burung. Desain bagian atas bahtera ditutup dengan penutup kayu agar semua penumpang dan barang di dalamnya aman saat Allah menghukum umat Nuh karena tidak menaati Allah. Dinding bahtera dibuat sekuat mungkin untuk menahan derasnya air banjir yang akan membinasakan seluruh umat manusia Allah yang tidak benar dan tidak percaya. Lalu Nabi Nuh pun mendoakan dan memohon kepada Allah agar kelak setelah azab itu terungkap, Allah tidak membiarkan ada orang atau penguasa zalim yang bertahan dan eksis di muka bumi. Nabi Nuh tidak ingin para penyintas kembali, sehingga menyebabkan banyak orang tersesat, melakukan kejahatan, dan semakin maksiat. Kemudian, setelah bahtera Nuh selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mempersiapkan dan mengumpulkan umatnya serta perbekalan untuk menghadapi air bah. Allah memberi tanda berupa munculnya air dari dalam oven atau oven tradisional yang ada di dapur Nabi Nuh. Jadi jika dilihat secara logika, tidak mungkin sebuah oven bisa menghasilkan sumber air. Kisah Nabi Nuh selanjutnya adalah tentang terjadinya musibah. Maka pada suatu hari, ketika kompor di dapur Nabi Nuh menunjukkan tanda-tanda air meluap, Nabi Nuh segera mempersiapkan diri dan membuka bahteranya. Nabi Nuh mengumpulkan umat setianya untuk segera mempertahankan diri dan masuk ke dalam bahtera. Nabi Nuh juga membawa segala jenis hewan secara berpasangan, mulai dari bintang liar, burung, gajah, sapi hingga semut. Pada hari itu juga, malaikat Jibril turun ke bumi dan membantu Nabi Nuh mengumpulkan kedua hewan tersebut secara berpasangan agar kelak ketika nasib menimpa seluruh dunia dan menelan bumi beserta isinya, masing-masing hewan tidak hilang dan dapat mereproduksi generasi umat manusia berikutnya. Menurut beberapa tradisi, hewan pertama yang dipelihara adalah sepasang burung beo, sedangkan hewan terakhir yang dipelihara adalah sepasang keledai. Dikisahkan juga bahwa setan digantung di bahu keledai agar ia bisa masuk ke dalam bahtera Nuh dan menghalangi masuknya umat Nuh. Peristiwa ini tertulis dalam ayat 40 surat Hud. Istri dan anak Nabi Nuh Kan'an tidak beriman, bahkan ikut mengolok-olok bahtera Nabi Nuh, sehingga tidak menaikinya. Hanya sekitar 80 orang percaya yang masuk ke dalam kapal. Allah dengan kesaktiannya mengatur segalanya agar ternak tidak menjadi mangsa hewan liar. Allah menurunkan demam hewan liar tersebut
hingga naluri liarnya mereda. Setelah semua murid Nabi Nuh dan hewan-hewan masuk ke dalam bahtera, pintu masuk dan seluruh pintu bahtera ditutup. Dengan kesaksian Allah, penguasa langit dan bumi, air hujan turun dari langit dan memerintahkan bumi mengeluarkan air dari berbagai sudut dan celah di bumi. Semua retakan yang ada di bumi tampak seperti aliran sungai yang memuntahkan air dalam jumlah besar tanpa henti. Hujan deras telah terjadi dan belum pernah terjadi sejak bumi diciptakan. Itu pun sampai saat ini belum pernah terjadi hujan lebat seperti itu. Air laut kemudian menjadi bergejolak dan gelombang dahsyat menyapu daratan beserta isinya. Segera, permukaan air naik dan terjadilah banjir yang sangat dahsyat, menenggelamkan seluruh daratan. Seluruh permukaan bumi dipenuhi air hingga seluruh isinya terendam bersama kaum fasik Nabi Nuh. Untuk pertama kalinya bumi terendam air hingga permukaan bumi yang paling tinggi, dan hal tersebut tidak pernah terjadi lagi hingga saat ini. Inilah azab berupa musibah yang ditimpakan Allah kepada kaum Nabi Nuh yang menyimpang jauh dari jalan Allah dan melakukan dosa musyrik terhadap Allah. Pada tahun, Nabi Nuh dikaruniai 4 orang putra. Putra sulung bernama Kan'an dan putra kedua bernama Yafid, Sam dan Ham. Anak sulung Nabi Nuh adalah anak yang jahat dan durhaka kepada Nabi Nuh. Dia memendam kebencian terhadap ayahnya sendiri dan awalnya menyebut dirinya beriman. Bahkan ia dan ibunya, istri Nabi Nuh, kerap menghina dan mengejek Nabi Nuh. Bagian kisah Nabi Nuh ini terbaca cukup menyedihkan. Ketika Nabi Nuh mengumpulkan seluruh umatnya, dia teringat akan putra sulungnya, Kan'an. Dia meminta Kan'an untuk masuk ke dalam bahtera bersama murid-muridnya yang lain. Namun Kan'an dengan sombongnya menolak dan tetap mempertahankan pendiriannya yang tidak mau percaya pada Allah. Oleh karena itu, Kan'an termasuk dalam kelompok orang yang tersesat dan tidak diselamatkan oleh Allah. Ketika banjir mulai naik, Nabi Nuh sebagai seorang ayah terus membujuk putranya untuk naik kapal dan berkata, "Anakku, naiklah sampai saat itu, agar kamu bisa selamat dari hukuman Allah, dan lakukanlah tidak ikut dalam barisan orang-orang kafir." Quran Surah Hud ayat 43. Namun, Kan'an justru menganggap musibah tersebut merupakan peristiwa alam biasa. Kan'an kemudian menjawab, "Aku akan berlindung di gunung yang dapat melindungiku dari banjir." Dan Nabi Nuh menjawab, "Tidak ada seorang pun di hari ini yang melindungi dari siksa Allah kecuali Allah, hanya yang maha kuasa." Cinta percakapan Nabi Nuh dan Kan'an tercatat dalam surat Hud ayat 43 dalam Al-Quran. Banjir kemudian naik dan Kan'an tetap tidak mau masuk ke dalam kapal dan ingin menyelamatkan diri dengan berenang ke sana puncak air murni gunung. Kan'an mengira airnya tidak akan sampai ke puncak gunung. Namun dugaannya meleset, air banjir pun menenggelamkan puncak tertinggi sekalipun. Saat perbincangan keduanya, muncul gelombang besar yang memisahkan bahtera Nabi Nuh dengan Kan'an. Kan'an segera menghilang dari pandangan Nabi Nuh. Nabi Nuh berusaha mencari keberadaan putra sulungnya, namun sia-sia. Sebagai seorang ayah, ia sangat sedih karena anak yang sangat disayanginya tenggelam akibat hukuman Allah. Saat Kan'an tenggelam, Nabi Nuh meminta Allah menyelamatkan putranya karena Nabi Nuh teringat bahwa Allah telah menjanjikan keselamatan bagi seluruh keluarganya. Kemudian Nabi Nuh bertanya-tanya mengapa anaknya tidak selamat dari hukuman, dan Allah menjawab bahwa anaknya telah durhaka dan bukan bagian dari keluarga yang dijanjikan Allah akan aman. Percakapan Nabi Nuh dengan Allah yang terdapat dalam surat Hud artinya, "Ya Tuhan, sesungguhnya anakku adalah sebahagian dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu benar adanya, dan dialah hakim yang paling adil." Quran Surah Hud ayat 45. Lalu Allah menjawab, "Hai Nuh, dia bukan anggota keluargamu yang dijanjikan keselamatan, perbuatannya tidak baik. Oleh karena itu, janganlah kamu bertanya kepadaku apapun yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya aku memperingatkan kamu, janganlah kamu termasuk orang-orang yang tidak memahami." Quran Surah Hud ayat 46. Nabi Nuh kemudian menyadari kesalahannya dan segera meminta maaf kepada Allah. Nabi Nuh kemudian dengan tulus meminta maaf atas kehilangan putra dan istrinya yang jahat, serta semua orang yang tidak beriman kepadanya dan melakukan penyembahan berhala, yang merupakan tindakan politisme yang sangat tidak disukai Allah. Kisah Nabi Nuh berlanjut dengan selamatnya bahtera Nuh. Saat Allah menenggelamkan seluruh permukaan bumi, mulai dari manusia, pepohonan, bahkan hingga puncak gunung, Allah melindungi
dan melestarikan Bahtera Nuh yang berlayar selama 150 hari di batas lautan yang tak berujung hingga sampai air banjir surut. Orang-orang setia percaya padanya. Bahtera terus berlayar sampai umat Nuh yang tidak benar ditinggalkan. Setelah semua umat Nuh yang tidak benar tenggelam, Allah memerintahkan bumi untuk mengalirkan semua air dan memerintahkan langit untuk menghentikan hujan lebat. Maka air bah pun surut, menenggelamkan bumi dan tidak meninggalkan satupun anggota umat Nuh yang tidak benar selamat dari bencana terbesar dan paling dahsyat yang pernah menimpa bumi. Setelah air bah surut, Bahtera Nuh terdampar di Gunung Judi. Di sanalah para pengikut Nabi Nuh beristirahat dan memulai hidup baru yang damai dan bertakwa di Allah. Terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai lokasi Gunung Judi, karena beberapa sumber menyebutkan bahwa Gunung Judi tersebut terletak di Armenia. Ada pula yang menyebutkan di Irak atau Turki. Setelah Bahtera itu sampai, keluarlah Nabi Nuh diiringi ketiga putranya yang saleh dan seluruh muridnya yang berjumlah 80 orang. Kemudian hewan-hewan yang masih hidup turun. Di gunung ini berlangsung kehidupan baru bersama semua orang yang taat dan beriman kepada Allah, serta menjauhi perbuatan keji, penyembahan berhala dan kemaksiatan terhadap Allah. Menurut sejarah, konon seluruh murid Nabi Nuh yang selamat di Bahtera Nuh akan mati dan tidak meninggalkan keturunan. Hanya anak Nabi Nuh, Yafith, Sam dan Ham yang mempunyai anak. Hingga sampai pada kesimpulan bahwa seluruh manusia yang ada di muka bumi saat ini adalah keturunan Nabi Nuh yang terbagi menjadi 3 generasi. Yafith melahirkan keturunan bangsa Rum Romawi dan kini berkembang pesat menjadi bangsa Eropa. Sam dan keturunannya bertanggung jawab atas lahirnya bangsa Arab yang kini mendiami kawasan Arab dan Timur Tengah di benua Asia Barat. Dan anak terakhir, yaitu Ham melahirkan keturunan orang Habasha yang kini menjadi keturunan orang Afrika yang tinggal di benua Afrika.